Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Sidang dan Dewan Penguji Skripsi. Yang saya hormati Pak Darsef dan Pak Hanhan selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Pendekatan Pembelajaran Sistemik pada materi reaksi reduksi oksidasi kelas 10 MIPA SMA Negeri 2 Cibinong terhadap hasil belajar peserta didik. Pertama-tama dimulai dari bab 1, pendahuluan, di mana pembelajaran kimia dianggap sebagai pembelajaran yang memuat konsep-konsep yang bersifat mikroskopik, seperti atom, ion, dan molekul. Sebenarnya, ilmu kimia sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi suatu pembelajaran yang aplikatif. Materi redoks memuat banyak konsep dan hafalan, mulai dari perkembangan konsep reaksi redoks hingga tata nama senyawa kimia. Hal ini menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan dalam mempelajari materi, karena menjadi suatu bahasan yang banyak. Peserta didik tidak termotivasi dalam mencari informasi yang berkaitan dengan materi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, diperlukan keterlibatan peserta didik untuk menghubungkan suatu konsep dengan konsep lainnya, sehingga pembelajaran redoks menjadi suatu pembelajaran yang padu dan bermakna. Berdasarkan data Pusat Penelitian Pendidikan atau Puspendik Kemendikbud tahun 2019, hasil UN Kimia SMA Negeri di Kabupaten Bogor sebesar 48,23. Dan hasil kimia di SMA Negeri pada tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami penurunan. Berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu penelitian SARI pada tahun 2019, diketahui bahwa siswa dari SMA Negeri 6 Banda Aceh memiliki hasil belajar yang rendah, hanya 4 peserta didik yang lolos KKM. Hal ini terjadi karena guru belum menerapkan suatu pendekatan yang dapat menghubungkan konsep yang sudah dimiliki peserta didik dengan konsep yang baru diterima. Padahal, belajar kimia harus runtut, terstruktur, dan terperinci. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menerapkan pendekatan pembelajaran sistemik pada penelitian ini terhadap hasil belajar peserta didik. Pendekatan pembelajaran itu sendiri adalah suatu sudut pandang atau tolak ukur terhadap suatu proses pembelajaran yang masih sangat umum, meliputi strategi dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran sistemik merupakan suatu pendekatan pembelajaran mengenai konsep-konsep yang saling berkaitan, sehingga diharapkan peserta didik dapat memecahkan masalah yang akan mempengaruhi hasil belajar, menurut Fahmi dan Lagoski tahun 2012. Selanjutnya, menurut Sujana tahun 2016, hasil belajar adalah berakhirnya puncak proses belajar. Pada hakikatnya, hasil belajar adalah perubahan yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemampuan kognitif sendiri adalah kemampuan yang berkaitan dengan aspek intelektual secara logis yang bisa diukur dengan pikiran. Aspek-aspek kognitif antara lain mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Selanjutnya masuk ke identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, identifikasi masalahnya antara lain guru masih menerapkan pembelajaran kimia pada aspek hafalan, peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami dan mengaitkan konsep, yang terakhir rendahnya hasil belajar kimia peserta didik. Selanjutnya pembatasan masalah, yaitu hanya pada aspek kognitif, pada kompetensi dasar 3.9, yaitu mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi menggunakan konsep bilangan oksidasi unsur. Kemudian rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh penerapan pendekatan pembelajaran sistemik pada materi reaksi reduksi oksidasi kelas 10 MIPA SMA Negeri 2 Cibinong terhadap hasil belajar peserta didik. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penerapan pendekatan pembelajaran sistemik pada materi reaksi reduksi oksidasi kelas 10 MIPA SMA Negeri 2 Cibinong terhadap hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan referensi guru dalam pemilihan pendekatan pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar dan dapat menghubungkan antar konsep. Yang terakhir, peneliti mendapatkan pengalaman baru mengenai suatu pendekatan pembelajaran di sekolah dan metodologi pembelajaran. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Bahasan pertama yaitu
pendekatan pembelajaran sistemik, dan diagram sistemik. Pendekatan sistemik adalah pendekatan pembelajaran dengan menghubungkan suatu konsep dengan konsep lainnya menggunakan diagram sistemik yang didasarkan pada pengetahuan awal peserta didik. Pada gambar 1 merupakan model diagram sistemik dalam pendekatan sistemik. Di sebelah kiri adalah diagram sistemik memuat 4 konsep, dan di sebelah kanan adalah model diagram sistemik dengan 3 konsep. Selanjutnya, karakteristik materi reaksi reduksi oksidasi kelas 10. Di sini saya menggunakan 6 indikator pencapaian kompetensi berdasarkan taksonomi Bloom edisi revisi, yaitu dari C1 hingga C3, dengan dimensi pengetahuan yaitu faktual, konseptual, dan prosedural. Selanjutnya, kerangka berpikir. Konsep materi reaksi reduksi yang banyak akan membuat peserta didik menjadi kesulitan dalam belajar. Oleh karena itu, peneliti menerapkan pendekatan pembelajaran sistemik oleh guru. Diharapkan peserta didik dapat aktif menghubungkan antar konsep sehingga peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar. Kemudian hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif penerapan pendekatan pembelajaran sistemik pada materi reaksi reduksi oksidasi kelas 10 MIPA SMA Negeri 2 Cibinong terhadap hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian, tujuan, tempat, dan metode penelitian. Tujuan penelitian yaitu mengetahui pengaruh penerapan pendekatan pembelajaran pada kelas eksperimen dan pendekatan pembelajaran student center pada kelas kontrol terhadap hasil belajar. Waktu dan tempat di SMA Negeri 2 Cibinong tahun ajaran 2019-2020 pada tanggal 27 Januari hingga 27 Februari tahun 2020. Selanjutnya, metode eksperimen semu atau quasi experimental design, yaitu peneliti memiliki kelompok kontrol, namun tidak dapat mengontrol sepenuhnya variabel-variabel dari luar yang mempengaruhi penelitian. Selanjutnya, desain penelitiannya non-ekivalen control group design, yaitu kelas dipilih secara tidak random. Variabel bebas penelitian ini adalah pendekatan pembelajaran sistemik dan pendekatan pembelajaran student center, dan variabel terikatnya yaitu hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi terjangkau yaitu semua peserta didik kelas 10 MIPA SMA Negeri 2 Cibinong tahun ajaran 2019-2020. Kemudian penentuan sampel menggunakan teknik recursive sampling, yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu. Pertimbangannya yaitu kelas zonasi, kelas 10 MIPA 7 sebagai kelas eksperimen, dan kelas 10 MIPA 1 sebagai kelas kontrol. Selanjutnya, tahapan penelitian. Yang pertama itu tahap persiapan, yaitu pengurusan surat izin, survei, membuat instrumen, menguji coba instrumen, dan merevisi instrumen. Selanjutnya, tahap pelaksanaan, yaitu menentukan subjek penelitian fase kontrol dan fase eksperimen, melaksanakan pretest, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan RPP, dan melaksanakan post-test. Tahap akhirnya, melakukan pengolahan dan analisis data dari instrumen, dan terakhir menarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data ada dua, yaitu menggunakan tes kognitif pilihan ganda, yaitu 25 soal pretest di pertemuan pertama dan 25 soal post-test di pertemuan terakhir. Selanjutnya, instrumen penelitian. Di sini ada definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptualnya yaitu hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya. Dan definisi operasionalnya, hasil belajar adalah nilai yang diperoleh peserta didik setelah menjawab soal post-test berbentuk pilihan ganda. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah pada ranah kognitif yang dibatasi pada aspek mengingat, memahami, dan menerapkan. Selanjutnya, pengujian terhadap instrumen bertujuan untuk mendapatkan instrumen yang layak digunakan untuk penelitian dari segi kata dan kalimat. Pertama, uji validitas. Uji validitas untuk mengetahui ketepatan alat uji. Dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu validitas isi oleh 3 dosen ahli materi dari program studi pendidikan kimia UNJ dan
validasi kriteria menggunakan pendekatan statistika, yaitu persamaan korelasi di serial yang dikerjakan oleh siswa kelas 12-7. Jenis soal pretest didapatkan hasil uji validitas sebanyak 25 soal valid dan 15 soal invalid. Selanjutnya, jenis soal post-test mendapatkan 27 soal valid dan 13 soal invalid. Selanjutnya, uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi atau kepercayaan untuk menghasilkan skor yang relatif tidak berubah dengan kondisi yang berbeda. Menggunakan KR20 tes objektif pilihan ganda, didapatkan nilai KR20 sebanyak 0,838 dengan kualifikasi sangat tinggi, dan soal post-test dengan nilai 0,822 dengan kualifikasi sangat tinggi. Selanjutnya, analisis butir soal bertujuan untuk memperoleh informasi kualitas soal. Menggunakan tes objektif pilihan ganda, didapatkan tingkat kesukaran pretest sebanyak 17 soal mudah, 8 soal sukar, 8 soal sedang, dan 0 soal sukar. Kemudian soal post-test 12 soal mudah, 10 soal sedang, dan 3 soal sukar. Kemudian daya pembeda, soal pretest 6 baik, 10 cukup, dan 9 buruk. Dan soal post-test 4 baik, 15 cukup, dan 6 buruk. Selanjutnya, hipotesis statistik. Ada 2 hipotesis statistik, yaitu uji beda 2 sampel yang berhubungan dengan uji beda 2 sampel tidak berhubungan. Selanjutnya, teknik analisis data. Dilakukan uji prasyarat analisis dengan uji normalitas menggunakan uji Lilliefors dan uji homogenis menggunakan uji Fisher. Terakhir, uji hipotesis statistik menggunakan uji beda 2 sampel yang berhubungan, yaitu paired sample t-test dan uji beda 2 sampel tidak berhubungan atau independent sample t-test. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan terbagi menjadi 4, yaitu deskripsi data, uji prasyarat analisis, pengujian hipotesis penelitian, dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi data. Deskripsi data adalah upaya menampilkan data agar dapat dipaparkan dengan baik dan diinterpretasikan dengan baik. Deskripsi data menggunakan statistika deskriptif, yaitu statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul seperti mean, median, modus, dan distribusi frekuensi, namun tidak dapat menarik kesimpulan terhadap populasi. Histogram adalah grafik berbentuk batang atau persegi panjang yang memiliki skala dan ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Pertama, histogram pretest kelas eksperimen. Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata pretest kelas eksperimen sebesar 34,89 dengan nilai tertinggi sebesar 52 dan nilai terendah sebesar 12 dengan nilai yang banyak muncul sebanyak 32. Selanjutnya, pretest kelas kontrol. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan rata-rata sebesar 31,56 dengan nilai tertinggi sebesar 48 dan nilai terendah sebesar 12 dengan nilai yang paling banyak muncul sebanyak 32. Selanjutnya, post-test kelas eksperimen. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan rata-rata sebesar 85,06 dengan nilai tertinggi sebesar 100 dan nilai terendah sebesar 50 dengan nilai yang banyak muncul yaitu 88. Yang terakhir, post-test kelas kontrol. Didapatkan nilai rata-rata sebesar 78,78 dengan nilai tertinggi sebesar 96 dan nilai terendah sebesar 40 dengan nilai yang banyak muncul sebanyak 84. Selanjutnya, uji prasyarat analisis menggunakan statistika inferensial, yaitu teknik statistika yang digunakan untuk menganalisis data yang hasilnya diberlakukan untuk populasi sehingga bisa mengambil keputusan atau kesimpulan terhadap populasi. Yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas itu untuk mengetahui sebaran data berasal dari populasi normal atau tidak digunakan uji Lilliefors, yaitu didapatkan nilai L-hitung kelas eksperimen sebesar 0,119 dan kelas kontrol 0,095. Sedangkan L-tabel 0,148. Sehingga kesimpulannya sampel berasal dari populasi normal atau berdistribusi normal. Selanjutnya uji Lilliefors post-test dengan nilai
L hitung lebih kecil daripada L tabel, sehingga didapatkan kesimpulan data berasal dari populasi normal. Selanjutnya uji homogenitas, yaitu untuk mengetahui varians dari kelas homogen atau tidak, yaitu uji Fisher didapatkan nilai F hitung sebesar 1,3611 dan F tabel 1,3571, sehingga F hitung lebih kecil daripada F tabel dengan kesimpulan varians homogen. Selanjutnya uji homogenitas post-test dengan nilai F hitung 1,0178 dengan F tabel 1,7571, sehingga didapatkan kesimpulan F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka kesimpulannya data homogen. Selanjutnya, pengujian hipotesis penelitian. Yang pertama, uji beda dua sampel yang berhubungan, atau t-test pair to sample for means. Didapatkan nilai kelas eksperimen, yaitu T hitung sebesar 20,61 dan kelas kontrol 17,29 dengan T tabel 1,690, sehingga didapatkan kesimpulan T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka rata-rata hasil belajar sesudah diberikan perlakuan pembelajaran lebih tinggi daripada rata-rata hasil belajar sebelum diberikan perlakuan pembelajaran atau ada pendekatan. Hasilnya, pada kelas eksperimen terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan menggunakan pendekatan belajar sistemik pada kelas eksperimen, sedangkan di kelas kontrol terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan menggunakan pendekatan belajar student center pada kelas kontrol. Selanjutnya, uji beda dua sampel tidak berhubungan atau the pooled variance model t-test. Pada hasil t-test didapatkan nilai T hitung 1,399 dan T tabel 1,667. Maka disimpulkan bahwa T hitung lebih kecil daripada T tabel. Maka rata-rata hasil belajar pada kelas eksperimen sama dengan rata-rata hasil belajar pada kelas kontrol. Selanjutnya, hasil post-test didapatkan nilai T hitung 2,153 dan T tabel 1,667. Sehingga dapat disimpulkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka, rata-rata hasil belajar pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada hasil belajar kelas kontrol. Selanjutnya, perbandingan dan peningkatan hasil belajar berdasarkan statistika deskriptif. Didapatkan hasil peningkatan hasil belajar kelas eksperimen sebesar 50,17 dan kelas kontrol sebesar 47,22. Persen ketuntasan kelas eksperimen sebesar 88,89%, sedangkan kelas kontrol sebesar 86,11%. Terakhir, kelebihan pendekatan sistemik berdasarkan penelitian ini adalah peserta didik kelas eksperimen lebih aktif daripada kelas kontrol. Pendekatan pembelajaran sistemik menuntut peserta didik berpikir secara konstruktif atau membangun dan komprehensif atau meluas. Peserta didik dituntut untuk dapat mengaitkan antar konsep dalam bentuk diagram sistemik. Yang terakhir, peserta didik didorong untuk berpikir secara global mengenai konsep-konsep kimia, sehingga peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, bab 5, simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat pengaruh positif penerapan pendekatan pembelajaran sistemik pada materi reaksi reduksi oksidasi kelas 10 MIPA SMAN 2 Cibinong terhadap hasil belajar peserta didik. Hal ini ditujukan oleh nilai rata-rata hasil belajar peserta didik kelas eksperimen yang lebih tinggi daripada rata-rata hasil belajar kelas kontrol. Implikasi penelitian ini, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pembelajaran bagi guru kimia, sehingga peserta didik terbiasa menghubungkan konsep yang sudah dipelajari dengan konsep yang sedang dipelajari, sehingga pembelajaran kimia menjadi bermakna. Terakhir, saran dari peneliti. Pendekatan pembelajaran sistemik dapat diterapkan pada materi kimia atau mata pelajaran lainnya. Yang terakhir, penelitian lanjutan dapat dilakukan sebagai penelitian R&D tentang pengembangan diagram sistemik atau mobile learning diagram sistemik. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.